Sahabat Liputan6.com, balik lagi sama Afernisa di headline Liputan6.com episode 8 Juli 2022. Dan headline hari ini adalah draft final RKUHP ancam penghina presiden dan juga wapres 5 tahun bui. Pasal karet. Setelah hampir 3 tahun berselang, Wamenkumham Edward Omar Sharif Harij mewakili pemerintah untuk menyerahkan draft final RKUHP kepada DPR untuk dibahas. Salah satu isu krusial yang masih dipertahankan di draft final RKUHP ini adalah mengenai penyerangan kehormatan kepada presiden dan juga wakil presiden. Berdasarkan draft final RKUHP yang diperoleh Liputan6.com, pasal tentang penyerangan terhadap martabat presiden dan wapres ini tertuang dalam bab 2. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. Bagian ke-1, penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 217. Setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Bagian kedua, penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden, pasal 218, ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ayat 2, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sementara itu pasal 219, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 220 ayat 1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ayat 2, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Wamenkumham Edward Omar Sharif Harij mengungkapkan bahwa di draft yang terbaru ini ada penjelasan tambahan mengenai perbedaan kritik dan juga penghinaan. Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, yakni Abdul Fikar Hajar, menilai bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden ini seharusnya dihapus dari RKUHP karena berpotensi menjadi pasal karet. Fikar menyebut pasal tentang penyerangan terhadap martabat presiden dan wapres ini sangat berpotensi menjadi pasal karet dan memunculkan sikap berlebihan aparat penegak hukum. Jika tetap diadakan, sudah dapat diperkirakan akan menjadi pasal karet dalam pelaksanaannya. Karena bagaimanapun juga, presiden itu lembaga politik yang sangat mungkin dalam kerangka menjaganya akan melahirkan sikap overacting petugas. Meski menjadi delik aduan, Fikar meyakini pasal tersebut tetap saja akan membawa masalah. Delik biasa atau delik aduan tidak berpengaruh karena penegakannya akan didasari pada kehendak presiden. Dalam konteks politik dan kekuasaan akan sulit membedakan kritik dan penghinaan karena akar feodalisme pada masyarakat kita belum terkikis habis, bahkan tumbuh subur di beberapa sisi kehidupan. Pola relasi atasan bawahan itu sulit dirasionalisasi, apalagi sikap ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Terkadang hukum pun bisa dikalahkan. Selain itu, ia menyebut dalam pelaksanaannya akan sulit membedakan antara kritik dan penghinaan. Demikian headline Liputan6.com hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, stay safe and stay healthy. Bye!